Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Abdurrahman Salim SSI MSI, salah satu staf pengajar di dalam Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara pada mata kuliah Statistika BTP 2604. Mata kuliah ini atau mata kuliah statistika ini atau statistika terapan di dalam prodi budidaya tanaman perkebunan ini termasuk salah satu mata kuliah atau mata kuliah dasar di dalam budidaya tanaman perkebunan. Baik, untuk kontrak kuliah dalam mata kuliah statistika terapan ini merupakan terdapat 3 SKS ya. 3 SKS di mana 3 SKS ini dibagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah 2 SKS teori dalam satu semester itu terdapat 16 pertemuan. Dan setiap minggunya kita bertatap muka 1 kali. Kemudian untuk 1 SKS praktikum dalam satu semester itu terdapat 12 pertemuan. 12 pertemuan ini dalam 1 minggu, 1 pertemuan selama 2 jam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang terdapat pada semester 2. Dosen pengampu dalam tim teaching mata kuliah statistika terapan ini adalah yang pertama itu saya sendiri, Abdurrahman Salim, SSI MSI, sebagai koordinator mata kuliah statistika terapan. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Insinyur Ujang Setioko MP. Kemudian mata kuliah ini juga kami bagi dalam disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang terdapat pada RPS atau rancangan pembelajaran per semester di mata kuliah statistika ini. Ada CPL Prodi dan ada CPMK. Di sini kami mengharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa dapat mampu memahami dan menghitung min, median, modus, rata-rata harmonik, dan laju pertumbuhan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menghitung ragam atau variasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung peluang bilangan baku Z. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menghitung dan memahami koefisien varians. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan membedakan estimasi dalam peluang. Yang keenam, mahasiswa mampu menguji hipotesis dan membedakannya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dalam menguji dalam uji T. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dalam melakukan analisis regresi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa hubungan antar variabel dengan korelasi. Kemudian yang ke-10, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dalam melakukan uji chi-square. Oke, setelah itu, dalam capaian pembelajaran tadi, kami membagi setiap tim dosen akan mengajar sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan. Yang pertama di sini Bapak Insinyur Ujang Setioko akan mengajar sebelum UTS atau sebelum ujian tengah semester. Beliau mengajar pertama konsep dasar statistika, yang kedua min, median, modus, yang ketiga rata-rata harmonik, laju pertumbuhan, yang keempat ragam variasi, yang kelima bilangan baku Z, yang keenam adalah peluang sederhana atau koefisien variasi. Dan untuk saya sendiri, Abdurrahman Salim, SSI MSI, saya akan mengajar estimasi titik dan selang, uji hipotesis, uji T, analisis regresi, analisis korelasi,
dan yang terakhir adalah uji Chi-square. Saya mengajar setelah UTS, berarti materi yang akan saya bahas untuk UAS atau ujian akhir semester. Kemudian setelah itu, referensi yang saya gunakan, ada beberapa referensi yang saya gunakan, baik itu dari buku, ada dari Hanafiyah tahun 2010, dengan judul Dasar-Dasar Statistika, Aneka Ilmu Pertanian dan Hayati. Kemudian yang kedua, buku dari Rau tahun 2007 yang berjudul bukunya Statistics for Agriculture Science. Kemudian yang ketiga, ada buku dari Montgomery Douglas, itu judul yang bukunya adalah Applied Statistics and Probability for Engineers. Kemudian metode yang atau media pembelajaran yang saya gunakan di sini, ada beberapa metode yang saya gunakan. Ketika materi yang pertama untuk kuliah, ya, ada materi diskusi. Diskusi ini kami menjelaskan, ya, ketika di luar atau di offline, ya, kami menjelaskan di papan atau dengan slide, ya, dengan proyektor, atau kemudian kalau kondisi daring atau ketika pandemi saat ini kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting, ya. Dalam Zoom Meeting kami akan menjelaskan materi yang kami sampaikan. Nah, materi yang kami sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian karena kami juga menggunakan e-learning JPP, di mana dalam e-learning JPP ini kami menyampaikan materi yang kami buat, ya. Kemudian nanti mahasiswa akan mengakses ke dalam e-learning itu sendiri. Kemudian untuk praktikum kami juga menggunakan diskusi. Diskusi di sini untuk praktikum karena kami pada mata kuliah statistika ini adalah mata kuliah praktikum menggunakan komputer, sehingga kami menjelaskan prosedur dan tutorial. Seperti contoh, misalkan kami ingin menguji suatu analisa, kami sampaikan cara-caranya, cara mengujinya, cara menganalisanya, kemudian kami terapkan menggunakan Microsoft Excel di komputer atau di laptop. Kemudian kami juga tetap menggunakan e-learning JPP sebagai timbal balik yang kami berikan, materi yang kami berikan kami taruh di e-learning JPP sehingga mahasiswa dapat mudah mengaksesnya. Seperti ini. Nanti kami biasanya melihat di mata kuliahnya langsung. Nanti di dalam mata kuliah ini kami sudah mendeskripsikan, kemudian setelah itu kami juga membuat materi, kami taruh di learning pad. Nah, learning pad inilah pokok pembahasan yang kami ajarkan dalam perkuliahan. Dari pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan terakhir. Kemudian kami juga membuat tempat kolom assignment, ya, tugas mahasiswa di sini. Mahasiswa dapat melihat tugas-tugasnya, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas-tugasnya, kemudian dosen dapat mengecek tugas dari mahasiswa, misalkan tugas uji T ini. Nah, kami bisa melihat satu persatu tugasnya mahasiswa, kemudian kami cek, kemudian kami download, kami cek, kemudian kami bisa menilai. Kemudian UTS pun atau UAS atau ujian akhir atau tugas kuis kami juga menggunakan di e-learning JPP. Di sini ada ujian-ujian atau soal yang kami berikan kepada para mahasiswa. Nanti para mahasiswa bisa mengecek atau melihat ujiannya kapan dan dilaksanakan kapan waktunya. Baik, itu yang dari e-learning JPP, karena kami sudah disediakan oleh jurusan atau Politeknik Negeri Jember untuk menyampaikan dengan menggunakan e-learning dalam kondisi saat ini.
Kemudian tata tertib kami dalam perkuliahan, ya dalam daring ataupun luring, kami mengharapkan mahasiswa itu dapat berpakaian yang rapi, ya, agar kalau sudah berpakaian rapi, mahasiswa itu akan eh, tenang ya, dan bagus dalam dalam menerima pembelajaran dari kami dari pengajarnya. Kemudian diharapkan juga mahasiswa ini dapat mengikuti kuliah dengan baik. Mengikuti kuliah dengan baik ini, mahasiswa datangnya tepat waktu, kemudian disiplin, ya. Kemudian jika daring, diharapkan mahasiswa itu on kamera. Ya, jika bermasalah kami izinkan mereka off kamera. Kemudian kami harapkan ada interaksi dengan baik, eh, baik itu dari daring ataupun luring, mahasiswa bisa berinteraksi, bertanya ketika perkuliahan, ketika kami menjelaskan. Kemudian kami juga mengharapkan mereka juga aktif dalam menjawab. Kemudian penilaian yang kami gunakan di sini adalah penilaian khusus untuk mata kuliah statistika. Itu nilai akhir itu terdapat pada untuk ada praktikum, UTS, UAS, tugas, dan kuis. Praktikum di sini kami 30% karena memang vokasi kami adalah vokasi, tinggal 30% itu untuk praktikum. Sehingga skill yang didapatkan mahasiswa itu lebih banyak, yang skill yang mereka dapatkan itu lebih baik, dan diharapkan juga mahasiswa juga lebih aktif. Kemudian ada UTS, UAS. UTS, UAS ini sama 25%. Kemudian biasanya kami ada tugas, kami berikan 10%, kemudian ada kuis 10%. Nah, ini ada skor, misalkan skornya lebih besar dari 80, huruf yang diberikan adalah huruf A, ya. Untuk 76 sampai 80 nilainya kami berikan huruf AB. Kemudian skor 71 sampai 75,9 itu B. Kemudian skor 66 sampai 70,9 itu BC. Kemudian skor 56 sampai 65,9 itu C. Nah, skor yang 46 sampai 55,9 itu D, dan di bawah 46 itu E. Ini agar mahasiswa juga paham skor penilaian huruf yang didapatkan di KHS mereka. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk cuplikan materi yang pokok pembahasan, salah satu pokok bahasan akan saya sampaikan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan ya kepada para mahasiswa yang masih semangat untuk belajar, yang masih mau untuk belajar. Kita laksanakan perkuliahan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan analisis kita ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah statistika, di mana mata kuliah ini kita diajarkan untuk menghitung dan menganalisa. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T ya dalam mata kuliah statistika ya. Oke, baik, saya izin untuk mencoba untuk share screen dulu. Apakah sudah melihat slide saya ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Sebelumnya kita tidak lupa untuk membaca doa dulu ya sebelum perkuliahan. Saya pimpin. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mempelajari atau kuliah terkait statistik ya, mata kuliah statistika ini yang terkait uji T ya, perlu kalian ketahui bahwa
UJT ini banyak sekali digunakan ya bagi para mahasiswa, atau tidak hanya di perkebunan saja ya atau di jurusan produksi pertanian, tapi banyak juga yang menggunakan UJT ini di bidang-bidang lain, bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian apa sih itu UJT gitu, dan bagaimana sih manfaatnya, sehingga kalian bisa memahami, kemudian kalian juga bisa menghitung ya, menghitung UJT menggunakan Excel, dan bisa menganalisa ya menggunakan UJT ini. Baik. Nah, capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran dalam UJT ini, kalian diharapkan mampu memahami, menjelaskan konsep terkait bagaimana cara menguji dengan UJT gitu ya. Kemudian yang kedua, masa mampu menghitung berbagai macam UJT ya menggunakan Excel. Kemudian masa juga diharapkan mampu menganalisa ya dengan benar dan memilih UJT yang baik, yang sesuai yang mana gitu. Oke. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis tersebut, kalian juga menggunakan UJT. UJT itu apa? UJT itu merupakan salah satu uji dalam statistik, atau disebut juga dengan uji parsial ya. Nah, dalam uji lain, di dalam pengertian lain, UJT juga dikatakan uji parsial, karena menguji dua variabel ya, antar dua variabel. UJT juga dapat diartikan sebagai jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Nah, nilai perkiraan ini bermacam-macam asalnya. Ada yang kita tentukan sendiri berdasarkan isu, nilai prasyarat, dan lain sebagainya. Kemudian, UJT ini merupakan salah satu analis statistik ya dalam uji parametrik. Nah, ada non parametrik, ada uji parametrik. Nah, UJT termasuk yang uji parametrik. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, apalagi kita di vokasi, kita harus tahu caranya langsung bagaimana sih langsung melakukan pengujian UJT. Betul tidak? Betul ya? Kita pengennya langsung praktik gitu kan? Iya, betul, Bapak. Betul, oke. Nah, ini caranya salah satunya adalah kita bisa menggunakan UJT ini. Pertama yang harus kita tentukan adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini sebelumnya kita sudah mempelajari ya, apa itu hipotesis dan macam-macam hipotesis. Nah, di sini kita pakai hipotesis tersebut karena dalam melakukan pengujian dibutuhkan hipotesis. Nah, hipotesis ini dikatakan hipotesis dua arah. Ya. H0 mu sama dengan mu0, H1 mu tidak sama dengan mu0. Kemudian yang kedua, kita tentukan statistik hitungnya ya. Kita hitung nilai statistik hitungnya, UJT-nya berapa, mau menggunakan formula UJT satu sampel, UJT sampel berpasangan, atau UJT sampel yang berbeda. Kemudian setelah itu kita tentukan titik kritis dan T-tabelnya ya. Nah, apa sih titik kritis dan T-tabel ini? Titik kritis ini adalah nilai alfanya ya. Nilai alfanya kita menggunakan berapa? Seandainya kita menggunakan 5%, berarti titik kritisnya adalah 5%. 5%-nya apa? Alfa itu. Itu dianggap sebagai nilai kesalahan ya. Errornya 5%. Kalau kita mengatakan kesalahannya 5%, berarti kita memiliki kepercayaan 95%. Oke, setelah itu kita buat keputusan. Jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka kita menerima H1. Ya. Di mana H1 ini terdapat perbedaan ya antara mu dengan mu0. Kalau H0 itu tidak ada perbedaan antara mu dengan mu0. Nah, sebaliknya, jika T hitung itu kurang dari T tabel, ya, maka H0 itu diterima. Jadi yang diambil H0 mu sama dengan mu0 kalau T hitung itu kurang dari T tabel. Setelah itu kita berikan kesimpulan analisanya. Nah,
Sebelumnya tadi saya sudah sempat singgung, ada beberapa jenis dalam UJT. Ada UJT 1 sampel, UJT 2 sampel. Ya. 2 sampel sendiri dibagi lagi, ada yang berpasangan, ada yang saling bebas. Nah, nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari UJT 1 sampel. UJT 1 sampel ini digunakan untuk data tunggal, ya, hanya satu variabel atau satu faktor. Kemudian uji ini digunakan untuk menguji rata-rata satu sampel tersebut, di mana nilai rata-ratanya dari suatu populasi memiliki kesamaan atau tidak dengan rata-rata sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh, rata-rata produksi kopi dalam waktu 10 tahun terakhir. Biasanya mungkin kopi itu sudah ada rata-rata yang ditetapkan, ya, dalam produksinya. Nah, ini kita ngecek. Kemudian formulanya yang kita gunakan untuk menguji UJT 1 sampel adalah seperti yang ada pada slide ini. T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N. X bar ini adalah nilai rata-rata sampel dikurangi mu. Dibagi S. Kemudian S dibagi akar N. Nah, mu ini adalah nilai parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. X bar ini adalah yang akan kita cari nilai rata-rata sampelnya. Kemudian S ini adalah simpangan baku, ya, simpangan baku atau dapat dikatakan juga sebagai standar deviasi. N ini adalah banyaknya sampel yang kita gunakan. Nah, kemudian uji yang selanjutnya adalah uji 2 sampel berpasangan, ya. Uji 2 sampel berpasangan ini atau dapat dikatakan juga paired sample t-test, juga disebut uji 2 sampel berpasangan. Sampel yang berpasangan yang dimaksud adalah di mana faktornya ini sama, namun perlakuan yang diberikan berbeda. Ya, perlakuan yang diberikan berbeda. Ciri-cirinya adalah biasanya uji 2 sampel berpasangan ini kita data atau variabel itu ada 2 variabel, ada variabel sebelum dan sesudah diberikan, sebelum dan sesudah. Namun nanti sampelnya yang digunakan sama. Misalkan contoh, seorang peneliti ingin meneliti tinggi bibit kopi sebelum dan sesudah diberi pupuk. Nah, ada bibit kopi, kemudian sebelum yang kalau tidak diberikan kopi ada, yang yang sebelum diberikan pupuk ada kan, kemudian sesudah diberikan pupuk ada. Nah, nanti itu yang dibandingkan. Nah, ciri-cirinya ini sebelum dan sesudah biasanya. Nah, cara menghitung formula dalam uji 2 sampel berpasangan ini adalah, ya, ini ada nilai T hitungnya, ya. Kalau kita ingin mencari T hitungnya, rumusnya adalah D bar, ya, dibagi standar deviasi dari D per akar N, ya. D ini adalah rata-rata dari selisih sebelum dan sesudah variabel itu, gitu kan. Kemudian SD ini simpangan baku dari D, ya. Kemudian N ini banyak sampel. Nah, nanti kalau misalkan kita punya sebelum dan sudah, nah anggap aja sebelum itu DI, yang sesudah itu DC. Jadi bisa kita kurangi, ya. Nah, setelah kita dapat D-nya, kita hitung adalah nilai standar deviasi dari D-nya. Kemudian selanjutnya, ya, ada uji 2 sampel saling bebas. Nah, uji 2 sampel saling bebas ini berbeda dengan uji 2 sampel berpasangan. Cuma dengan 2 sampel berpasangan, dia dengan uji 2 sampel saling bebas ini memiliki dua variabel, ya, memiliki 2 variabel. Bedanya di uji 2 sampel saling bebas ini, kita harus mempunyai 2 populasi atau 2 sampel yang berbeda. Contohnya apa? Ketika kita misalkan menguji dua tanaman yang diuji berbeda. Misalkan tanaman 1 diuji dengan faktor A, tanaman 1 ini juga diuji dengan faktor B. Nah, faktor A dan faktor B ini bisa kita anggap konsentrasi, atau kita bisa anggap dosis A atau dosis B. Nah, ini kita akan uji. Nah, ujinya ini kan ada A dan B. A dan B ini berbeda. Itu yang dikatakan uji 2 sampel yang saling bebas. Contoh misalkan, seorang mahasiswa ingin menguji tinggi 2 jenis bibit kopi Robusta dan Arabica dengan perlakuan yang sama. Nah, itu
dikatakan uji 2 sampel saling bebas. Ya. Nah, ini formulanya yang digunakan dalam uji 2 sampel yang saling bebas ya. Ini cukup panjang ya. Nanti coba kita ulas kembali menggunakan Excel ya. Nah, nanti di mana T hitungnya ini sama dengan ya M1 dikurangi M2 dibagi ya akar dari N1 kurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambahin N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2, kemudian setelah dibagi dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. S ini adalah termasuk simpangan baku dari masing-masing ya. Misalkan M1 ini kita anggap rata-rata kelompok 1, M2 ini rata-rata kelompok 2, S1 kuadrat ini varian kelompok 1, S2 kuadrat ini varian kelompok 2, dan N ini adalah banyaknya sampel. Baik, sampai sini ada mungkin pertanyaan atau kita mau langsung ke Excel mungkin? Nah, sebelum langsung aja, Pak. Oke, terima kasih. Kita langsung ke Excel saja ya, lebih cepat dan kita langsung praktik. Karena lebih enak kita langsung praktik. Kita langsung tahu perhitungannya seperti apa dan hasilnya juga seperti apa. Sebelum nanti kita ada tanya jawab. Oke, saya izin stop share dulu. Saya coba izin share untuk yang latihan ya. 3 sekarang. Nah, kalau ada seperti ini apakah UJT satu sampel berpasangan atau independen atau saling bebas? Saling bebas. Saling bebas. Pinter. Ini siapa ini? Zakaria lagi nih. Iya, Pak. Oh, terima kasih Zakaria. Pintar ya. Betul. Ini adalah untuk contoh sampel saling bebas, UJT saling bebas. Nah, ini kita akan mencari masing-masing ya, rata-rata masing-masing. Kemudian kita mencari rumus untuk menghitung XA min X bar, XB min X bar. Ini tujuannya untuk melihat standar deviasi juga, atau bisa kita langsung menggunakan standar deviasi masing-masing faktor A dan B. Nah, ini standar deviasinya. Boleh menggunakan itu. Nah, ini kita diberikan rumus ya. T hitung ya, rumusnya yang tadi yang di PPT tadi kita mendapatkan minus 6,1258 ya. Dengan T tabel 2,1448. Ternyata kesimpulannya H0 ditolak karena T hitungnya lebih besar dari T tabel. Pokoknya yang diuji adalah 6,1258 dibandingkan dengan T tabel 2,1448, kesimpulannya H0 ditolak. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari adik-adik mahasiswa? Silahkan, mungkin Febrian Tegar atau Sultan Marsi tadi? Tidak ada saya, Pak. Oh, sudah paham ya Febrian Tegar ya? Ya, paham, Pak. Oh, alhamdulillah. Zakaria, mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Zakaria. Untuk yang pirate test tadi itu ya, Pak. Ini? Semisal kalau kita melakukan sebuah penelitian, terus sebelum dan sesudah pengaplikasian gitu ya, Pak. Terus jika H0-nya itu diterima, apakah penelitiannya itu diulang lagi atau bagaimana itu? Oh, tidak perlu. Namanya kalau penelitian itu kita menggunakan pirate ataupun yang lainnya ya. Yang penting data itu ada. Ya. Datanya ada, namanya orang meneliti kan bisa gagal, bisa sukses. Ya. Jadi kalau misalkan penelitian itu dikatakan sukses, berarti datanya itu kamu sudah dapatkan dan kamu analisa, walaupun hasilnya H0 diterima, itu tidak masalah. Nanti ada pembahasannya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.